Pernah nggak kalian penasaran apa makanan favorit Nabi kita Muhammad SAW? Atau gelas kayak apa sih yang biasa beliau pakai untuk minum? Jangan-jangan gelas favorit Nabi ini lebih estetik dibandingkan gelas dari kita. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan detail tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Mulai dari buah yang beliau suka, cara makan, hingga akhlak beliau di meja makan. Menarik banget bukan? Yuk kita belajar bareng-bareng tentang keindahan akhlak Nabi dari sisi yang jarang kita tahu. Karena setiap detail kehidupan beliau pasti ada hikmahnya. Eits, tunggu dulu. Siapin cemilan sehatmu dan dengarkan episode ini sampai selesai. Siapa tahu makanan favorit Nabi bisa jadi favorit kamu juga. Dari beberapa riwayat Rasulullah itu senang beberapa buah-buahan, yaitu Rasulullah itu senang sekali mentimun, Rasulullah itu senang sekali kurma muda, Rasulullah senang sekali melon, Rasulullah senang sekali kirbis dan sebagainya sebagai minuman yang beliau konsumsi sehari-hari. Tidak berarti kemudian di luar itu buah-buah yang kemudian kita makan, tidak berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini hanya untuk kita mengetahui bahwa Rasulullah itu dalam kehidupannya kemudian pernah mengkonsumsi yang ceritanya diriwayatkan sampai kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Hari ini kita akan melanjutkan pengenalan kita secara utuh kepada sosok yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, lewat karya Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 29 tentang Al-Qadah, atau tempat yang digunakan untuk minum sari kurma, madu, susu dan lainnya, atau kita kenal tempat minuman Nabi itu diriwayatkan oleh Abi Isa seperti apa. Anas bin Malik yang kita tahu pernah 10 tahun bareng di rumah Rasulullah membantu Nabi, bahkan dianggap sebagai anak angkat beliau. Pernah menunjukkan gelas kayu tebal yang dilingkari dengan besi dan berkata ini adalah gelas yang kemudian dipakai oleh Rasulullah sehari-hari. Kenapa pakai gelas kayu tebal dilingkari besi? Untuk apa? Untuk mempererat sambungan dari kayu itu dan menutup celah agar tidak ada cairan yang kemudian bisa keluar melalui celah tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Anas bin Malik. Ternyata Rasulullah itu gelasnya tidak seperti sekarang ya begitu banyak pilihan. Rasulullah dulu gelasnya cuman berasal dari kayu yang tebal untuk minum beliau sehari-hari. Di bab 30-nya berbicara tentang al-faqihah. Al-faqihah itu secara sederhana kita maknanya adalah buah. Jadi buah-buahan apa yang sebenarnya diriwayatkan atau diceritakan oleh banyak riwayat tentang Rasulullah. Rasulullah itu sebenarnya senang apa? Dalam konteks makanan, yaitu khususnya buah-buahan. Dalam riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim serta At-Tirmidzi diriwayatkan Rasulullah itu mengkonsumsi mentimun. Jadi Rasulullah itu senang al-kita'u, yaitu mentimun, dan ar-rubat, ar-rutab. Rutab itu adalah kurma muda. Jadi dalam riwayat ini Nabi itu dikonfirmasi, diceritakan senang sekali mengkonsumsi mentimun dan rutab atau kurma muda. Kadang-kadang dalam riwayat lain Rasulullah mencampurnya, itu kurma muda dengan mentimun. Bahkan istri beliau Aisyah itu pernah menceritakan Nabi itu mengkonsumsi melon. Kemudian melonnya dicampur dengan kurma muda. Anas bin Malik, kalau kita membaca riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah itu mencampurkan buah kirbis. Buah kirbis itu buah melon yang berwarna kuning, kemudian dicampur dengan kurma muda dan kemudian dikonsumsi oleh Rasulullah. Sementara lewat hadis riwayat Imam Ahmad yang lain,
Rubai binti Muawidh bin Afra ini pernah berkunjung kepada Rasulullah membawa baki berisi kurma muda dan beberapa potong mentimun. Yang menarik ketika Rubai ini menyerahkan hadiah yaitu beberapa potong mentimun dan kurma muda, Rasulullah kemudian pulang memberi hadiah emas yang cukup banyak kepada Rubai, karena Rasulullah baru saja diberikan hadiah emas dari negeri Bahrain. Artinya apa? Rasulullah itu mengajarkan kita kalau ada orang datang kepada kita membawakan sesuatu, janganlah orang itu tuh pulang dengan tangan kosong. Dan itu di beberapa tempat masih ada tradisi yang luar biasa, saling berbagi, saling memberi, dan itu luar biasa. Dari beberapa riwayat ini kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah itu senang beberapa buah-buahan, yaitu Rasulullah itu senang sekali mentimun, Rasulullah itu senang sekali kurma muda, Rasulullah senang sekali melon, Rasulullah senang sekali kirbis dan sebagainya sebagai minuman yang beliau konsumsi sehari-hari. Tidak berarti kemudian di luar itu buah-buah yang kemudian kita makan, tidak berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini hanya untuk kita mengetahui bahwa Rasulullah itu dalam kehidupannya kemudian pernah mengkonsumsi yang ceritanya diriwayatkan sampai kepada kita. Itulah bab 29 tentang gelasnya Nabi dan bab 30 tentang buah-buahan yang sering dikonsumsi Nabi ketika beliau hidup di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan ini menambah informasi kita lebih utuh lagi tentang sosok siapakah pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Sampai ketemu di bab selanjutnya tentang Syama'il Muhammadiyah yang memotret kehidupan Rasulullah SAW secara lengkap sekali. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.